Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya ya untuk kita saling berbagi mengenai wastra yang ada di Indonesia. Kami menyebutkan wastra bukan kain karena memang wastra itu adalah sebetulnya dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah pembuatan sehelai kain yang masih dibuat tekniknya secara tradisi dan kadang-kadang dibuatnya pun penuh dengan acara ritual dengan ya kepercayaan yang dianutnya dari di mana setiap daerah di mana Basra itu berasal. Oleh karena itu kami saya dengan Pak Beni, saudara Beni, saya manggilnya nggak Pak ya, soalnya ini anak saya, tapi anak ketemu gede. Jadi saudara Beni nanti dengan saya akan berdua menjelaskan secara umum apa saja wastra yang ada di Indonesia. Jadi untuk hari ini umum dahulu karena nanti pada sesi berikutnya baru kita memfokuskan ke setiap wastra. Untuk tidak berpanjang waktu, saya persilahkan saudara Beni untuk mulai dengan wastra yang pertama ya. Mungkin sebelum kita menemukan kapas, jadi kebetulan kita juga ada contohnya, jadi mulai dari kulit kayu. Silakan, saudara. Terima kasih Bu Neneng. Mungkin next slide ya. Jadi Indonesia ini memang sangat kaya sekali dengan tradisi wastra. Jadi hampir semua teknik membuat dan menghias kain itu ada di Indonesia. Jadi ini adalah beberapa teknik-teknik yang kita temui di Indonesia. Jadi ada kulit kayu, kemudian tenun. Tenun juga itu macam-macam banyak. Batik juga macam-macam banyak sekali. Jadi nanti sesi-sesi selanjutnya kita akan lebih fokus kepada tenun dan batik. Kemudian ada jumputan, ada triptik, ada sulaman, aplikasi, dan juga ada peradat. Saya mulai dulu dengan kulit kayu. Jadi next slide. Ya. Slide selanjutnya. Jadi sebelum kita mengenal tentang tradisi menenun, jadi orang-orang Indonesia ini membuat wastranya dari kulit kayu. Kulit kayu jadi next ya jadi kulit kayu ini adalah berasal dari kulit bagian dalam dari kayu. Jadi kalau kita lihat yang sebelah sini, ini adalah kulit bagian luar, kemudian di dalamnya akan ada kulit lagi. Jadi kulit bagian luar dibuang, kemudian kulit di bagian dalamnya itu yang berserat, yang nanti akan dijadikan sebagai wastra. Nah, kemudian kulit bagian dalam ini akan dipukul-pukul sehingga dia menjadi lebar membentuk sebuah wastra. Ya, selanjutnya. Nah, ini caranya. Jadi ini adalah yang tadi sebenarnya kecil, kemudian akan dipukul-pukul dan disambung-sambung terus sehingga menjadi kain yang lebar. Ini contohnya yang sudah jadi. Jadi ukurannya sekecil itu, kemudian akan disambung-sambung terus menggunakan alat pemukul, akan menjadi wastra yang lebar. Kalau untuk menjadi baju nanti dia tidak dijahit, tapi dibentuk. Ada juga yang lebar seperti ini nanti untuk dijahit menjadi baju. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah alat pemukulnya. Jadi alat pemukulnya macam-macam. Selanjutnya lebih jelas mungkin ya alat pemukulnya.
Ya, jadi ini alat pemukulnya ini dari batu. Batunya ini adalah batu yang batu arkeologis. Jadi dia sudah berusia ratusan tahun. Kemudian diikat pakai rotan dan di setiap batu itu ada motifnya. Jadi nanti begitu dipukul menggunakan yang garis-garis, nanti kulit kayunya juga akan bergaris. Ada juga yang kotak-kotak. Jadi motif dasar pada kulit kayu itu akan sesuai dengan pemukulnya. Kemudian ada juga yang dari kayu, dari apa? Dari kayu, ya. Nah, ini ada dua jenis kulit kayu yang berwarna putih sama yang berwarna coklat. Jadi kalau yang dari pohon-pohon keluarga murbei itu akan menghasilkan kulit kayu berwarna putih. Nah, kalau di Jawa Tengah itu namanya pohon sae ya. Itu biasanya untuk kertas. Kalau yang di tempat lain yang seperti ini yang murbei. Kemudian yang kedua yang berwarna coklat. Next. Nah, biasanya dari keluarga sukun-sukunan atau beringin, dia akan menghasilkan kulit kayu berwarna coklat. Prosesnya juga berbeda. Kalau yang ini biasanya kulit kayunya tidak bisa langsung dipukul, tapi dia harus direbus dulu, kemudian difermentasi selama beberapa hari, baru dipukul. Nah, kalau yang ini sampai saat ini masih dibuat di beberapa tempat. Kalau dulu itu hampir di seluruh Indonesia mereka membuat kulit kayu. Tapi kalau sekarang yang masih dibuat itu di daerah Sulawesi Tengah. Jadi di daerah Pulaui, di daerah Lembah Bada itu masih membuat kulit kayu seperti ini. Next slide ya. Nah, ini adalah produk akhirnya. Jadi ya ini adalah pakaian tradisional dari masyarakat di Sulawesi Tengah yang atas bawah itu. Kemudian ini adalah bajunya yang biasanya dilukis dan lukisannya itu memiliki makna yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Kalau untuk baju yang sehari-hari biasanya polos, tidak ada motifnya, tapi kalau yang untuk upacara, kemudian untuk menari biasanya ada motif-motif tertentu yang memiliki makna. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian ini dari Kalimantan, kalau yang tadi dari Sulawesi ya, ini dari Kalimantan juga membuat namanya Sape Talun. Kemudian di Sumba dulu juga pernah membuat, tapi sekarang cuman menyisakan ikat kepala ini aja. Sudah tidak dibuat lagi, tapi ikat kepala ini masih mereka simpan dan mereka pakai. Namanya Tera. Ya, next. Nah, kemudian tadi sudah lihat ya contoh-contohnya. Ini adalah dari Kalimantan yang baju ini Sape Talun namanya. Kemudian kita akan masuk ke tenun. Jadi tenun, apa sih tenun? Biasanya tenun itu adalah eh, kita menjalin benang, benang pakan dan benang lungsi sehingga menjadi selembar kain. Nah, kalau kita lihat di sini, yang arah vertikal itu adalah benang lungsi, kemudian yang arah horizontal itu adalah benang pakan. Jadi selalu ada benang pakan dan benang lungsi. Yang dianyam itu benang pakan. Jadi kalau misalnya kita bingung istilahnya, pokoknya yang benang vertikal, nanti yang dianyam yang horizontal sampai dia membentuk kain seperti ini. Kemudian tenun ini bermacam-macam. Eh, ini adalah alat tenunnya ada dua macam yang dipakai. Yang tradisional yang seperti ini yang duduk di bawah itu tenun gedok. Biasanya dia bisa menenun ukurannya ya paling 70 meter. 70 cm. Kemudian ada juga alat tenun bukan mesin. Jadi dia lebih lebar dan lebih cepat. Kalau ATBM ini satu lembar kain bisa mungkin bisa sehari bisa jadi ya, tapi kalau yang gedok ini bisa beberapa hari. Nah, kalau ATBM ini eh, masuk ke Indonesia diperkenalkan pada zaman Belanda dulu, sampai sekarang masih dipakai di Sumatera Barat, di daerah Melayu biasanya mereka lebih pakai yang ATBM. Jadi semua songket ataupun yang tenun-tenun yang di daerah Melayu lebih banyak menggunakan ATBM. Kalau yang
tenun gedok ini dipakai dari Indonesia bagian tengah sampai ke timur itu semuanya gedok, kecuali di daerah Sulawesi, kemudian di daerah Kalimantan, di Sambas yang ada Melayunya, tetap pakai ATBM. Nah, hasilnya bisa kelihatan dari produknya, tapi harus dilihat pakai kaca pembesar bedanya antara gedok dan ATBM. Nanti di sesi selanjutnya kita bisa lihat. Ya. Next. Nah, jadi ini ada jenis-jenis tenun yang dibuat di Indonesia. Ada tenun sederhana. Jadi tenun sederhana ini maksudnya dia cuman motifnya itu simple. Jadi tidak tidak menggunakan ikat atau teknik. Nah, ini adalah contoh tenun sederhana. Biasanya polos, garis-garis atau kotak-kotak. Jadi itu tergantung dari permainan benangnya pada saat menenun. Kemudian juga ada tenun ikat. Nah, tenun ikat ini ada beberapa macam. Jadi ada ikat lungsi, ikat pakan, ikat ganda, kemudian ada ikat gabungan juga. Contohnya yang di sini, Bu. Ini adalah tenun ikat lungsi. Jadi yang di motifnya dibentuk dengan mengikat dulu. Jadi mengikat misalnya seperti ini burung kakatua ya. Jadi untuk membuat motif burung kakatua ini benang lungsinya diikat membentuk burung. Setelah itu dicelup warna. Jadi bagian yang diikat tidak kena warna. Nah, karena di sini ada beberapa warna, proses pengikatannya juga berkali-kali. Nah, ini dari Sumba, namanya hinggi untuk laki-laki. Nah, kemudian ada juga tenun ikat pakan. Eh, kalau ikat lungsi ini biasanya lebih banyak di daerah Indonesia Timur, daerah NTT sampai ke Kalimantan. Kemudian ada juga tenun ikat pakan. Tenun ikat pakan berarti yang diikat benang pakannya. Ini lebih susah karena kalau benang lungsi kan kalau mau menenun itu benang lungsinya sudah diatur di alat tenun. Jadi mengikatnya gampang, sudah ada motifnya. Kalau ikat pakan, benang lungsinya sudah diikat, tidak ada motifnya, tapi pakannya yang harus diikat nanti harus pas selebar lungsinya. Ini agak susah. Ikat pakan ini biasanya ditemukan di daerah Melayu, ya, orang-orang Melayu, kemudian daerah Sumatera dan daerah Bali juga. Yang saya pakai ini enggak dari Bali, ini ikat pakan. Kemudian yang iya enggak. Kemudian di Sumatera Selatan ada juga namanya ini adalah ikat pakan yang digabung dengan songket. Kemudian ada juga ikat ganda. Jadi ikat ganda ini ada benang pakannya diikat, benang lungsinya diikat. Pada saat ditenun nanti harus bertemu motifnya secara presisi. Jadi kalau dia salah ngikat, motifnya jadi buyar. Nah, itu cuma ada di Indonesia, di Bali, namanya tenun geringsing. Ini tenun geringsing dari Bali. Untuk makna dan penggunaannya nanti akan lebih dibahas pada sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian juga ada ikat gabungan. Kebetulan saya tidak punya contohnya di sini. Jadi kalau ikat gabungan ini sama dengan ikat ganda, di mana pakannya diikat, lungsinya diikat, tapi motifnya tidak harus bertemu. Nanti ada lungsinya sendiri motifnya, di pakannya sendiri motifnya. Ini ada di daerah Donggala di Sulawesi. Kemudian ada tenun songket. Jadi kalau kita bicara songket, biasanya larinya ke songket benang emas ya, padahal tidak selalu seperti itu. Jadi songket itu adalah menambahkan benang tambahan kepada tenunan dasar. Kan tenunan dasar tadi ada ikat, ada pakan, ada lungsi, kemudian
kita tambahkan benang untuk membentuk motifnya. Biasanya benangnya itu berbeda warna, berbeda tekstur dengan tenunan dasarnya. Ini songket dari Pandai Sike menggunakan benang emas. Jadi untuk membentuk motifnya menggunakan benang emas. Kemudian ada juga songket yang tidak menggunakan benang emas. Ini contohnya pakai benang katun. Ini adalah lipas songkejo dari Manggarai di Flores. Jadi motif yang bunga-bunga itu adalah dibuat dengan teknik songket. Manggarai Flores. Bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Motifnya tidak masalah. Nah, kemudian selain songket, ada juga tenunan yang mirip dengan songket, tapi dia tidak menggunakan benang tambahan untuk membentuk motifnya. Jadi untuk membentuk motifnya itu, benang lungsinya itu dimain-mainkan. Jadi kadang-kadang kalau di tenun biasa itu kan satu benang lungsi, satu benang pakan. Kalau ini 5 benang lungsi, baru satu benang pakan. Sehingga membentuk motif itu namanya eh, tenun lompat lungsi. Jadi dia hampir sama dengan songket, tapi tidak ada benang tambahan. Jadi motif-motif di sini terbentuk karena benang lungsi dan benang pakannya. Jadi ini sama seperti songket. Ya. Cuman motifnya terbentuk dari permainan benang lungsi dan benang pakan. Ini dari Boti, dari Timor. Kemudian yang terakhir itu ada tenun tapestri. Jadi tapestri itu adalah menenunnya untuk membentuk motifnya itu ada benang tambahan seperti songket, tapi benang tambahannya itu bolak-balik. Kalau songket misalnya dari kiri ke kanan penuh, kalau tapestri cuman eh, misalnya gambar bunga warna merah, dia cuman di daerah situ aja ditenun terus selesai. Contoh yang paling gampang itu tapestri adalah rang-rang dari Bali. Kemudian kalau di daerah Indonesia Timur, ini selendang ini ujungnya adalah tenun tapestri. Jadi untuk membuat motifnya yang kuning, dia cuma menenun dari sini ke sini bolak-balik, nanti merahnya bolak-balik ke sini. Jadi eh, berbeda Pak. Ini ikat, ini songket. Kalau ini tapestri. Nah tapestri ini banyak ditemukan di Pulau Timor, terutama di daerah Timor Leste. Tapi Timor Leste itu dulu tradisi tenunnya sama dengan Indonesia, cuman setelah berpisah jadi 2 negara, mereka banyak menenun tenun tapestri yang dapat di ujung selendang itu. Kemudian yang di tenun Manggarai tadi, yang bentuk segitiga itu juga tapestri. Jadi dia cuma menenun bolak-balik, seperti menyulam sebenarnya, tapi menggunakan alat tenun. Nah, itu untuk tenun yang ada di Indonesia. Kemudian mungkin selanjutnya kita pindah ke batik. Ibu Neneng akan berbicara lebih banyak tentang batik secara umum, ya Bu. Ya, saya akan lanjutkan. Tadi di tenun ya, maaf bukan di tenun. Tadi membicarakan tenun. Maaf, karena di tenun dengan membicarakan tenun beda. Jadi saya akan lanjutkan dengan batik. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pasti kalau batik sudah banyak yang mengetahui. Tetapi di sini saya akan membicarakan batik yang tradisional dan sedikit mengenai batik pesisiran. Untuk dibedakan, kita bisa membedakan. Kalau yang saya sebut dengan maaf, batik tradisional itu adalah memang batik yang masih dibuat secara pakem-pakem pembuatan batik. Jadi kalau Bapak dan Ibu-Ibu mengetahui bahwa
batik khususnya di Indonesia itu memang kita membuatnya adalah dengan semuanya dibuat dengan tangan, tidak ada yang dengan mesin. Jadi untuk batik sendiri sebetulnya kriterianya secara teknik itu ada batik tulis. Batik tulis di mana sebetulnya pakemnya batik tulis itu harus di dua sisi. Jadi di batik di sebelah atas, kemudian setelah itu baru diteruskan, namanya diterusi sesuai dengan apa yang dibuat yang di atas. Nah, kemudian ada batik cap itu dengan stem atau alat cap, tapi semua medianya harus melalui malam. Nah, kalau dulu sebelum diketemukan malam, memang batik itu untuk perintang warnanya mereka memakai bubur ketan. Dan batik itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat di Museum Nasional, namanya batik simbut. Itu tinggal satu-satunya batik simbut yang dibuat dan dengan ragam hias yang sangat sederhana dan alatnya belum mengenal canting ya. Jadi dibuatnya itu dengan serabut kelapa yang di ikat. Kadang-kadang mereka menamakan jekul. Jadi belum diketemukan canting. Nah, kembali kepada batik yang tradisional. Untuk batik tradisional itu warnanya itu pasti hanya 3 warna. Jadi biru dari indigo, biru biru mendekati kehitaman itu indigo, kemudian putih, dan kemudian yang satu soga. Nah, kalau untuk soga sendiri itu adalah untuk membuat soga sendiri itu adalah campuran dari kulit kayu tinggi, kulit kayu jambal, dan kulit kayu tegeran. Itu biasanya mereka mix atau dicampur sesuai selera dari daerah setempat. Oleh karena itu kalau Ibu melihat soga dari misalnya dari Jogja, itu akan beda dengan soga dari Solo. Nah, untuk motif itu dibagi 2, yaitu motif yang geometrik dan yang non geometrik. Kalau yang geometrik itu misalnya ceplok seperti ini, kita mengatakan namanya adalah nitik. Dan teknik nitik itu untuk membuatnya itu hanya bisa mereka dibuat di Jogja, di Solo, dan satu lagi di Pekalongan. Dan alatnya pun beda-beda. Itu nanti next hanya saya menginginkan itu tadi nitik yang dari Jogja. Kalau ini nitik dari Pekalongan, kalau mereka mengatakan ini adalah gelamprang. Mungkin nah alatnya pun juga dengan canting tapi dengan berbeda daripada Jogja. Dan di Solo mereka mengatakan nitik itu adalah berupa bentuknya balok-balok. Jadi beda dengan yang di Jogja tadi. Dan ini alatnya pun juga beda. Kalau dengan canting yang berbeda yang dipakai di Jogja. Ini masih geometrik. Yang geometrik ini itu termasuk pola yang geometrik. Jadi ini kalau parang itu menurut besar kecilnya. Kalau yang besar, ukurannya besar begini, itu mereka menyebutnya parang barong. Kemudian kalau untuk yang di tengah atau yang medium, itu mereka menyebutnya parang gendreh. Dan yang paling kecil
itu mereka menyebutnya adalah parang klitik. Dan biasanya kalau motif parang yang dinamakan motif parang pasti ada ragam bias, ini disebut melinjon. Jadi beda dengan walaupun dia mengarah garis miring, ini bukan namanya parang, ini adalah lereng. Jadi walaupun ininya arahnya adalah garis miring. Kalau parang itu harus ada melinjonnya tadi. Nah, ini kalau parangnya seperti ini, jadi arah harus ada melinjon. Kemudian kalau parangnya itu tertutup, jadi tidak membentuk apa sebagai senjata, ini namanya adalah parang rusak. Tetapi kalau dia membentuk sebagai kayak senjata, ini biasanya kita menyebutnya parang keris, parang baris, dan sebagainya. Ya. Masih di pola geometrik. Ya, ya. Masih di pola geometrik. Selain tadi nitik, ini adalah kawung yang motifnya adalah motif ini sangat tua karena bisa dilihat di arca di Singosari, arca Siwa itu di situ bisa terlihat ada motif kawung. Ini masih termasuk geometri juga, kembang jeruk, dan ini geometri juga adalah Sido Luhur. Kalau yang non geometrik itu biasanya mereka menyebutnya dengan pola yang seperti ini, jadi non geometrik, jadi tidak ceplok-ceplok-ceplok begitu. Ini namanya semenan atau semen. Semen itu dari kata semi yang artinya selalu tumbuh, dan biasanya di pola semen itu selalu ada binatang kecil-kecil, kemudian ada sulur-sulur tumbuh-tumbuhan, kemudian ada apa mega atau mendung yang berarti nanti akan turun hujan, itu yang membuat tanah subur. Jadi seperti ini. Jadi pola yang tidak peletakan tidak seperti yang geometrik. Ini semen yang latar putih, ini semen Romo yang latar hitam. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau di batik tradisional itu warnanya adalah hitam, putih, dan coklat. Warna hitam itu filosofinya atau artinya adalah kekal, abadi. Kemudian putih itu adalah kehidupan, sinar kehidupan. Kemudian kalau soga itu adalah kebahagiaan. Jadi itu tiga itu biasanya di warna-warna batik tradisional. Kemudian untuk yang ya ini, maaf, ini adalah contoh bagaimana orang membuat batik tulis ya, secara jadi kain mori itu hanya digambar pola yang besarnya saja. Jadi ini burung kukilo. Nah, kemudian setelah itu kan dikelowong. Dikelowong itu berarti mereka akan menutup garis-garis yang ada di gambar ini. Nah, kemudian si pembatik atau pengobeng itu akan mengisi tanpa digambar, jadi mereka tangan mereka yang mengisi isen-isen daripada tadi. Nah, tadi saya katakan batik itu hitam putih dengan soga. Batik yang dengan warna putih hitam ini sebetulnya kalau di dalam teknik membatik itu unfinished kain. Jadi sebetulnya belum selesai, tapi biasanya bisa dipakai juga. Dan mereka mengatakan ini namanya batik kelengan. Jadi
hanya dua warna saja. Nah, setelah itu baru mereka dicelup dengan warna soga seperti yang tadi saya jelaskan, terakhirnya jadi seperti ini. Dan ini bolak-balik sama. Katakan bahwa batik tulis itu di luar dan di dalam itu harus sama. Jadi bisa bayangkan berapa lama pembuatnya. Jadi kadang-kadang satu kain itu bisa 6 sampai 8 bulan baru selesai. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak eh, membeli kain batik tulis yang betul, harganya memang mahal. Tapi pembuatannya juga lama. Jadi jangan ditawar ya Bu. Karena kita bisa membayangkan bagaimana lamanya seorang itu membatik. Dan dia tekun dan membatik itu sebetulnya kerja kolektif ya. Jadi mereka yang membuat kelowongan, nanti setelah itu ada yang nembok, jadi ditutup dengan malam yang tebal, kemudian nanti dilorot. Nah itu biasanya kalau melorot itu adalah pekerjaan pria, karena itu berat sekali untuk menghilangkan eh, apa lilin malam itu. Ya, oke. Nah, setelah tadi batik tradisional, saya akan menuju ke batik pesisiran. Hanya yang di sini yang saya bawa adalah dari Cirebon, Pekalongan, dan Lasem. Ini dari Cirebon. Nah, kalau di pesisiran biasanya kain panjang itu selalu ada kepalanya. Ya, jadi di pinggir kain itu jadi tidak dibuat semua. Biasanya ada kepalanya, biasanya memakai pucuk rebung sebagai kepala daripada kain ini. Nah, ini kain ini dibuat dengan batik tulis, jadi di kedua sisi itu diterusin. Kalau ini Cirebon juga, tetapi batik tulis yang hanya satu sisi. Ibu-ibu nanti bisa melihat. Ini adalah di sisi yang di luar, kebetulan dasarnya adalah banji. Nah, yang hanya satu sisi. Jadi harganya pun juga tidak semahal dengan batik tulis yang di dua sisi. Ya. Jadi di batik pesisiran pun itu warna soga juga ada. Seperti contohnya ini adalah dari Cirebon. Namanya polanya adalah patran. Patran itu berarti eh, tanaman yang menjalar ya. Ini patran kembang atau patran bunga. Ini bisa melihat soganya kan beda dengan soga yang tadi saya eh, eh, dengan batik tradisional. Patran, patran. Tadi patran itu biasanya tanaman yang menjalar. Jadi ada patran kangkung, ada patran bunga. Kalau ini patran bunga. Ini sudah agak jarang motif ini dibuat. Ya, ini masih Cirebon. Ini gaya yang berwarna. Ini apa? Dibuat jadi dengan warna ini, dengan warnanya pun kita bisa melihat bahwa ini warnanya agak warna ke apa arah Tionghoa atau eh, Cina. Kalau tadi Bang biru ya, kalau ini warna-warnanya agak ke Chinese ya. Kita eh, ke Pekalongan. Kalau Pekalongan warna itu akan beraneka ragam. Maksudnya lebih banyak warna dibanding dengan Cirebon. Jadi lebih apa? Colorful ya. Dan warnanya pun ini adalah
sarung. Sarung. eh, Kalau di tadi kepala itu dengan itu rebung, tetapi kalau ibu-ibu melihat di sarung kemudian dengan kepala sarungnya adalah seperti ini namanya gelorong. Jadi kalau misalnya eh, ini sarung loh, tapi eh, kepalanya gelorong. Jadi ibu pasti tahu itu, oh itu bukan pucuk rebung, pasti ya gelorong seperti ini. Dan ini warnanya juga lebih kuat dibandingkan dengan yang Cirebon. Nah, di Pekalongan itu ada satu daerah yang agamanya masih kuat. Jadi mereka tidak mau membuat batik di mana ada binatang hidup. Jadi namanya daerahnya adalah daerah Batang. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah ada ayam, tapi ayamnya kepalanya dipenggal dulu. Jadi kalau udah jadi bangkai itu boleh dipakai. Tapi kalau hidup, jadi misalnya itu berupa satu ayam itu tidak. Jadi nggak boleh. Itu memang bagaimana? Enggak, ini binatang, Bu. Tidak ke arah binatang. Jadi harus dipenggal. Jadi kalau ada motif ikan jadi tidak utuh. Jadi berarti kepalanya di mana nih? Kepalanya. Nah, ini nih 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 nih. Nih. Nah, kepalanya. Mungkin Ya, itu baru boleh dipakai. ya, sedikit Namanya batiknya itu adalah rifaiyah. ya, sedikit menambahkan mungkin Bu Neneng ya. Eh, Jadi di Batik Rifaiyah ini memang mereka adalah komunitas Rifaiyah. Jadi mereka merasa bahwa kalau menggambarkan binatang bernyawa itu sebuah dosa kecil, kecil. makanya mereka menghindari. Kadang-kadang tidak dipenggal kepalanya, tapi diganti bentuk bunga atau daun. Jadi Ya, burung kepalanya bunga seperti itu. jadi jangan merasa aneh. Yaitu memang mereka tidak boleh menggambarkan hewan itu dalam satu penuh seolah-olah hidup itu binatangnya. Ya, kemudian ini sama aja. Ini adalah batik dari Lasem, di mana kalau di Lasem itu memang warna merahnya itu beda dengan daerah lain. Karena memang air tanah di Lasem itu unsurnya memang beda. Oleh karena itu nanti kalau di batik tiga negeri itu di sesi itu bisa tahu bahwa oh tiga negeri itu berarti di tiga daerah mana katanya dari Solo, kemudian merahnya dari Lasem. Nah ini contoh dari Lasem. Ciri khas dari Lasem itu adalah latohan, ya, rumput laut. Kalau lasem itu biasanya ada unsur merahnya, tapi ini lasem yang kekinian. Jadi mereka membuatnya pun dengan motif khas latohan, tetapi warnanya tidak ada unsur merah di sini. Padahal sebetulnya kalau lasemnya biasanya itu ada warna unsur merah. Ya, mungkin sekilas mengenai batik. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau awal tadi saya mengatakan bahwa batik itu harus melalui malam dan secara tulis dengan alat canting atau cap. Tetapi ini adalah printing yang sebetulnya bukan batik. Hanya dulu kalau mereka membuat batik printing itu diterahkan, ditulis di sini. Ada batik tulisannya adalah tekstil. Oleh karena itu, sebetulnya printing itu bukan batik ya, itu adalah tekstil, tapi ragam hias atau motifnya adalah batik.
Nah, sekarang ini nggak ada keterangan seperti itu. Itu yang sebetulnya menurut saya sangat disayangkan. Ya, oke, udah batik sekarang kita sekilas ke titik slide. Nah, kita lanjut ke salah satu wastra tadi batik, sekarang adalah wastra jumputan atau tritik. Eh, untuk tekniknya, teknik pewarnaannya sebetulnya jumputan dan tritik itu teknik pewarnaannya memang sudah lama sekali. Eh, caranya adalah sebetulnya dengan diikat atau dengan dilujur kemudian diikat kemudian dicelupkan kepada warna sehingga kalau dibuka ikatan-ikatan yang tadi diikat itu warna tidak masuk di situ. Nah, kalau di kita di Jawa biasanya teknik jumputan itu eh, apa kita bisa bilang itu jumputan, tetapi kalau di daerah lain seperti di Palembang atau di Bali itu mereka mengatakan pelangi. Jadi maksudnya tekniknya sama, hanya penyebutannya yang beda. Pelangi, pelangi, ya, ini, Bali. Jadi caranya adalah eh, ini kita masukkan benda, biasanya bisa apa biji apa itu namanya kacang hijau atau kelereng, kemudian kita ikat kuat-kuat. Jadi mana yang akan diikat itu nanti warnanya tidak bisa masuk ke situ. Tetapi di selain jumputan itu ada sebentar. Ini dari Bali, Pelangi, kemudian di Sulawesi itu juga teknik jumputan itu juga dibuat di sana. Kebetulan juga kain itu dipakai untuk acara ritual tertentu. Namanya roto. Nah ini panjang. Ini kain ini saya rasa sangat ya. Jadi tekniknya adalah teknik jumputan dan mereka memakai kain ini tidak sembarangan ya. Itu tuh acara-acara ritual tertentu di sana. Namanya roto. Ini dari daerah Rongkong, ya. Rongkong, Sulawesi Selatan. Nah, kalau itu tadi yang dijumput ya, jadi diambil kemudian diikat. Tetapi teknik ikat celup itu ada juga namanya trite. Kalau trite itu eh, taruh aja, Bu. Untuk supaya tidak masuk itu dilujur Bu ya, dilujur kemudian diikat, dilujur ditarik, diikat. Nah, ada anak muda di Jogja itu yang membuat bukan Shibori, bukan lain Bu. Shibori itu Jepang ya Bu ya. Enggak. Ini tritik. Jadi dia mendelujur semua motif yang ada di sini diikat eh, kencang-kencang kemudian dicelup warna biru. Nah, ini delujuran semua nih. Kalau dilihat secara dekat bisa terlihat. Ini namanya tekniknya tritik. Oke. Selain itu, kita sekarang beranjak ke sulaman. Maaf ya, sini aja. Jadi wastra di Indonesia itu ada batik, ada tenun, tenun pun ada ikat, ada songket. Tidak kalah bahwa juga ada sulaman.
Jadi sulaman itu biasanya kalau di daerah Jawa itu tidak begitu apa ya, bukan tidak diminati, tapi tidak banyak dibuat. Biasanya kalau sulaman itu banyaknya di Sumatera. Nah, kalau di Sumatera pun itu jenis sulamannya itu macam-macam. Jadi seperti ini. Oke. Oh ya. Ini namanya suji cair. Suji itu artinya menyulam. Jadi suji, ya suji itu artinya menyulam, Bu. Jadi suji cair itu ini begini ya harusnya tegak. Berarti warnanya itu gradasi, Bu. Jadi misalnya dari ada warna merah tua, ke muda, kemudian ke putih. Ini dikerjakan dengan tangan. Ya, ini kemudian di bawahnya itu ya. Ini bentar, bukan. Ya, ini yang juga apa apa makrame itu makram itu masih dengan tangan ya Bu ya? Iya ikatannya. Kemudian ada juga itu tadi suji cair. Kalau ini adalah kepala peniti atau kepala same. Ya, jadi ada titik-titik. Nah ini ya. Nah, ini sulit sekali membuatnya ini. Dan ini rendanya juga renda tangan, renda bangku. Ya. Kemudian tadi suji cair. Kalau ini adalah suji papan yang menurut saya sekarang nggak dibuat lagi. Ini suji papan ini, ya, ya itu eh, ininya yang balik. Ini apa itu? Zodiak, ya apa? Kalau di sio sio, ya. Nah ini ininya tuh makan ya, betul nampan, ya. Ini namanya suji papan. Kan ininya seperti papan Bu, apa eh, menyulamnya. Dan ini rendanya juga masih dengan tangan. Kalau ini ya ini masih dengan tangan, sulam cucuk. Ya, nah itu benang emasnya. Kemudian setelah dicucuk, ya, ya, ya. Ini biasanya kalau menyimpannya digulung, digulung. Nah, Ini, sulaman seperti ini next. Jadi disebut juga sulam tekat. Jadi tetap ya, karena dia benangnya itu tidak disulam tapi ditidurkan di permukaan kemudian dijahit jahit. nah, supaya dia tidak lepas. Nah, di Sumatera banyak dibuat seperti ini, di Aceh ada, di Sumatera Barat, ini dari Sumatera Barat, kemudian di Di Lampung, di Lampung Lampung itu itu namanya tapis. Ya, tapis tapis. ya, Ada yang tapi pakai kalau tapis di sini. Jadi, ada yang pakai tapis nggak? Kalau di sini tadi saya lihat ada yang pakai jumputan. Ibu, siapa? Ibu, bukan. Ibu yang kacamata. Ibu, nggak berdiri sini, Bu. Maaf, saya belum berkenalan jadi nggak tahu namanya. Nah, ini salah satu ibu KTBI. Kemudian kalau ini ya, bukan tepuk tangan. Kebalik. Ya, ini kebetulan saya buat untuk soal bantal. Ini adalah sulaman dari Sulawesi, namanya sulam Karawo ya. Jadi ini benangnya ditarik, ya, ditarik, kemudian setelah itu baru kita sulam dengan benang yang putih ini.
Ya, Padang itu. Suci papan tadi loh, itu hampir sama. Hanya memang kalau suci papan yang di Sumatera lebih berwarna-warni. Kalau ini biasanya satu warna. Bukan cushion. Ini bordir dari Kudus nih Bu. Kudus itu juga terkenal bordirnya ya Bu ya. Tapi ini bordir mesin, jadi bukan sulam. Nah ya, seperti yang Ibu kebaya pakainya. Jadi sebetulnya nggak kalah juga, walaupun dengan mesin, tapi buatannya itu halus. Nah, ya, Kudus ya. Kalau tidak salah, eh, di sini kebetulan ada Ibu Rani, eh, juga dari Himpunan Bangsa Prema. Kita dulu pergi ke Kudus, ingat nggak Bu Rani? Ya, jadi kita mengunjungi di sana dan memang apa ya, mereka pelaku bordir itu bukan main di Kudus itu. Kayu ya. Ini yang tadi saya bilang eh, bordir dari Aceh Gayo. Ini ya kalau Aceh biasanya bordir ini dengan mesin ya. Tapi bordirnya halus. Ya, ya. Ini dan cara memainkan ininya. Oke. Aceh itu ada dua sulaman yang mirip seperti ini di daerah eh, Gayo dan Alas. Jadi sama persis, cuman nanti kombinasi warna dan motifnya sedikit berbeda. Ini yang terakhir adalah sulam manik-manik. Ini ada kerang-kerangnya yang kecil-kecil. Ya, kerangnya kecil-kecil dengan mote. Dan motenya juga kecil. Ini apa benangnya adalah ini ya apa Pak, katun apa pintal tangan ya. Ini adalah baju perempuan. Iya, ini baju perempuan Bu. Iya, iya. Di Sumba Timur Ya, namanya, kalau kalau sarung di Sumba itu namanya lau. lau, Kalau lau. ada hiasan manik-maniknya itu namanya lau hada. Kalau ada yang dominan kerang itu lau witikau. Nah, ini biasanya dua panel. Jadi ini panel yang paling bawah biasanya dihiasi kerang, panel atasnya polos. Ini Polos. cuma separuh. Jadi ini namanya lau, ini lau hada. Jadi kadang-kadang ada manik-manik sama kerang. Jadi kita lihat yang dominan yang mana. Kalau dominannya kerang itu namanya lau witikau. Kalau dominan manik-manik itu namanya lau hada. Ini biasanya dibuat dan dipakai oleh perempuan bangsawan di Sumba Ya. Timur. Jadi nggak sembarangan Bu. Dan Dan ini dua dua motif dua motif. bolak-balik. Ya. Eh, ini adalah andung ya. Ini adalah pohon tengkorak. Jadi kalau di Sumba itu dulu ada tradisi mengayau, terus Benar, kepalanya kepala itu ditaruh di pohon di depan rumah rumah pemimpin adat di Sumba. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi pohon tengkoraknya masih ada. ada Kemudian dijadikan motif di kain Sumba. dibalik. Ya. Itu juga Motifnya. berbeda. Kalau ini motif manusia, biasanya ini lebih mengarah kepada nenek moyang. Heeh. Hmm. Ya, untuk sementara itu yang kita bisa sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan.
Bu, masih ada Eh, satu mana? lagi, masih ada beberapa lagi, Bu. Mana? Next slide. Oh, sorry, Ya, jadi sorry. Oh ya, maaf, masih karena sulam. ini hanya berupa gambar, jadi kita tidak bawa Ya, karena materinya, kita tidak punya koleksinya, koleksinya. jadi sulaman kalau yang Logam. baju-baju yang dari keraton itu Ya, biasanya menggunakan benang emas yang dililit seperti ini, tapi disulam juga. itu juga agak sulit loh Bu, membuatnya. Dan Ya, next ya, ada juga sulam kelengkam. kalengkap. Jadi kelengkam ini benangnya itu dari logam Logam pipih, pipih. logam Ya, pipih. Jadi logam pipih disulamkan untuk membuat motif seperti ini. ya. Biasanya logam pipihnya ini logam impor dari India ya. Jadi menyulamnya juga hati-hati karena kalau enggak tangannya bisa luka-luka. Luka. Karena itu berupa tidak benang ya, itu ada seperti pipihan logam ya. Jadi ya tajam sekali. Ini banyak di beberapa tempat dibuat di Indonesia, ada di Palembang, kemudian di Lampung, di Sumatera Barat juga pernah ada. Ini saya ambil foto di Daik-Lingga di Riau, kemudian di Lombok juga ada, kemudian di Sambas juga di bukan Pontianak juga ada. Tapi sekarang yang masih dibuat yang di Riau, kemudian juga di Lampung. Di daerah lain sudah tidak dibuat lagi. Next. Kemudian ada juga sulam tumpar. Kita juga nggak punya contohnya di sini. Jadi ini sulaman khas dari Kalimantan Timur. Nah, ini biasanya menggunakan benang wool akrilik. Jadi dia biasanya dibuat outline-nya dulu dengan motif chain stitch. Jadi outline-nya dibuat dulu, kemudian dalamnya diisi dengan benang berwarna-warni, terus dia juga menyelamnya tidak satu arah tapi tumpang tindih seperti ini. Nah, ini Ya, contoh contohnya. kainnya. Jadi ini rok semacam celemek yang dipakai oleh dukun di Kalimantan Timur. Ya, Healer sebenarnya sih. Ya, next. Ya. Kemudian aplikasi. teknik lainnya yang banyak ditemukan juga pada wastra Indonesia adalah aplikasi. Jadi ini biasanya dibuat di daerah-daerah yang tidak mengenal tradisi menenun. Jadi mereka menempel-nempelkan bahan di kain ya. Jadi kalau contoh yang ini selanjutnya ini adalah contoh dari Lampung. Jadi ini semacam palepai. Palepai itu adalah hiasan berukuran besar yang dipajang di ruangan upacara di mana orang yang diupacarai duduk di depannya. Jadi ini sebagai latar belakangnya. Nah, ini dibuat dari perca-perca biasanya, kemudian ada juga felt. Jadi felt itu kain impor, jadi itu sangat berharga dulu. Ini ada felt, ada apa yang perca-perca, yang ini adalah dari katun ya, katun berwarna-warni yang dibuat segitiga, kemudian yang berwarna-warni itu dari felt, kemudian kadang-kadang ditempelkan juga motek-motek sama yang bling-bling itu apa namanya lupa saya. Payet. Payet ya, payet. Kemudian di Kalimantan juga ada rok perempuan Dayak biasanya ditempel-tempel dengan kain. Kemudian yang di sini ini juga ada aplikasi. Jadi yang berwarna merah polkadot itu adalah aplikasi. Jadi ini selain disulam juga ada aplikasinya menggunakan benang katun yang ditempel-tempel. Saya tambahkan juga, kalau nanti Bapak dan Ibu itu bisa sesi berikutnya, mungkin contoh daripada palepai ini akan kami bawakan. Karena ini sebenarnya sangat sudah tidak dibuat lagi dan sangat jarang. Dan nanti di sesi berikutnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik perada. Jadi kalau zaman dulu perada itu dibuat dari kertas emas yang sangat tipis, kemudian kain motifnya itu biasanya dikasih lem, kemudian nanti kertasnya ditempel sama ada ditiup atau dikuas supaya benang emasnya nempel di motifnya. Kemudian ada juga tekniknya dengan cara dicap.
Jadi motifnya dicap, dikasih lem, kemudian baru ditempel dengan perada seperti ini. Ini lebih banyak di daerah Melayu, mereka menyebutnya telepuk. Kemudian juga kalau yang sekarang banyak digunakan itu berupa bubuk emas. Bubuk Ya, emas yang dilarutkan di lem, dilarutkan. kemudian dicanting. Tapi tidak selalu emas, kadang-kadang emas palsu ya, yang penting bling-bling. Kemudian diaplikasikan kepada batik. Jadi contohnya seperti ini. Tetap ditambahkan lagi Ben, sebenarnya lem yang untuk Prada ini lemnya sangat khusus karena lemnya itu dari tulang ikan. Tulang ikan yang dikeringkan, kemudian ditumbuk menjadi bubuk, kemudian dicairkan, bisa jadi lem. Nah, itu khusus untuk kain Prada ini. Ya, mungkin Ya, next. Jadi contohnya, kalau yang ini contohnya di batik dengan dicanting. ya. Balik Ben, enggak, oke. Enggak. Benar. Ya. Jadi ini dicanting, ini lebih gampang ya. Sorry, maaf. Batiknya ini printing, Bu. Kemudian oleh mereka di Prada, kan menurut saya sayang sekali kan. Tuh. Tapi Pradanya ini juga bukan Prada yang ini, karena Pradanya ini ada Prada karet. Jadi bukan yang Prada yang, di Asli. Prada itu juga ada tingkatannya, Bu. Jadi kalau yang paling mahal itu tadi yang diceritakan oleh Pak Beni berupa serbuk, kemudian apa dicantingkan. Nah, kalau ini enggak, ini karet. Tapi apapun ini adalah teknik Prada. Ini contohnya, salah satu contohnya karena saya tidak punya kainnya. Ini kainnya sudah langka sekali. Jadi biasanya ini adalah kain batik dari Pekalongan atau batik dari Lasem. Kemudian di perada penuh seperti ini, itu dipakai di daerah Sumatera bagian selatan, terutama di Palembang. Jadi ini sebagai kadang-kadang dipakai untuk pakaian pengantin. Kemudian selanjutnya, nah ini biasanya di dodot ya, dodot Ya, dari Solo itu motifnya itu tidak di batik, tapi langsung di perada. ya. Namanya dodot alas-alasan karena semua binatang yang ada di dalam hutan, ada di dalam eh, kampuh atau dodot ini. Saya tambahkan ya Beni ya. Kalau di kampuh atau dodot itu ada tengahnya, ini namanya bangun tulak, Bu. Bangun tulak itu adalah menolak yang yang jahat. Jadi ini berupa apa wajik itu adalah sebetulnya penunjuk arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Jadi kalau dulu yang namanya dodot atau kampuk itu mereka hanya jadi tidak dengan diperada ya. Jadi diwarnai. Nah, sebetulnya mewarnainya sama tekniknya dengan tadi ikat celup. Jadi yang putih itu diikat kencang-kencang. Biasanya mereka mengikatnya kalau dulu belum ada tali rafia memakai itu apa dari pohon pisang. Heeh. Dari apa tuh? Bukan pelepah dari pohon pisang itu, jadi itu untuk mengikat dan membungkusnya pun pakai daun pisang juga diikat kencang-kencang. Nah, kemudian baru dimasukkan ke warna. Jadi dodot kalau dulu itu hanya putih hitam atau putih hijau atau tidak belum dengan diperada. Tapi makin ke sini dodot yang dipakai itu biasanya memakai perada dan yang motif seperti ini namanya adalah dodot alas-alasan. Nah, ini jadi ini sebenarnya renda bangku ini adalah renda yang dipakai di ujung selendang tadi. Jadi memang dia tidak membentuk kain, tapi biasanya dipakai di ujung selendang. Selendangnya sudah di sana. Jadi ini masih dibuat di Palembang, di Sumatera Barat masih dibuat. Kemudian di Jakarta juga masih ada orang yang membuatnya. Jadi dia pakai yang benang, kemudian ujungnya itu ada
semacam kayu kecil gitu. Kalau bahasa Inggris namanya bobbin lace. Jadi nanti kalau misalnya penasaran bisa di search di Google. Jadi namanya bobbin lace. Jadi itu bagaimana cara membuatnya itu sangat susah karena dia Susah. harus menyilang-nyilangkan Hilang dan pakai jarum benangnya untuk betul. membentuk renda seperti itu. Ini masih dibuat di Indonesia. Masih dibuat kalau ibu mau di Jalan Ciniru. Ada ibu-ibu yang sudah berumur tapi masih membuat renda bambu. Hmm? Tasik. Oh bukan beda Bu. Nah, ini mereka membuatnya dengan cara begitu Bu, duduk simpuk, kemudian di depannya ada bangku. Nah itu untuk di bangku itu ada bantal. Nah baru mereka mengerjakan renda di situ. Jadi benang-benangnya itu eh, saya pernah mencoba, tetapi saya sendiri juga nggak bisa karena begitu rumit. Harus dilempar ke sana, kita kasih jarum betul, dilempar ke sini lagi. Ini udah ada menurut saya memang harus memang keahlian khusus sekali untuk buat renda bangku. Ya. Saya rasa cuma itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima Terima kasih. kasih. Selamat siang. Saya ingin bertanya mengenai kain tenun yang menggunakan lidi, kain tenun pahikung yang dibuat. Tadi belum sempat dijelaskannya. Baik, terima kasih. Jadi memang tadi pahikung itu termasuk ke dalam teknik songket. Nah, seperti yang Ibu pakai. Mungkin mohon maaf Ibu mungkin bisa memperlihatkan kainnya yang cantik. Jadi songket itu ada yang pakan, benangnya itu ada yang ditambahkan, ada di pakan, ada yang di lungsi. Kalau yang di pakan itu biasanya songket-songket yang biasa yang kita temukan di Sumatera dan di tempat lain, tapi ada satu yang khas dari Sumba Timur itu justru membuat motif itu dari benang lungsi seperti ini. Nah, ini namanya tekniknya itu disebut hikung, pahikung. Tapi kemudian mereka untuk membuat motif ini ada contohnya itu namanya pahudu sehingga namanya adalah lau pahudu. Tapi sekarang orang lebih suka menyebut lau pahikung karena tekniknya hikung. Sebenarnya namanya dari dulu adalah lau pahudu. Pahudu itu adalah contoh motif yang akan mereka tiru pada saat menenun. Ini khas dari Sumba Timur. Ya, Bu, ya, ini seperti ini. Ini cantik sekali kayaknya. Nah, ini motifnya dari Sumba Timur itu memang eh, songket dari songket dan tenun ikat dari Sumba Timur itu motifnya memiliki makna sama dengan di Sumatera Barat ya. Jadi semua motif di Sumba Timur itu ada maknanya. Nah, kalau yang ini adalah ini terinspirasi dari patola. Patola itu teknik kain impor dari India yang banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian ini adalah burung atau kakak tua. Kalau kakak tua itu adalah merupakan simbol dari musyawarah. Jadi banyak motif-motif yang berbicara nanti di Sumba Timur. Terima kasih, Bu. Lidinya itu lidinya cuma buat contoh aja, Bu. Kalau ini ditenunnya nggak pakai lidi. Kalau di Sumatera Barat, lidinya taruh di alat tenunnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya dari Maluku Utara. Kami penenun. Jadi saya sendiri adalah penenun di Tidore gitu. Nah, yang saya tanyakan karena tenun kami ini kan sebenarnya sudah pernah hilang 100 tahun. Jadi dibuat kembali itu di 2018. Dan kami betul-betul mencari data, kemudian membuat kembali. Nah, di sini tadi dari penjelasannya kan ada songket. Saya juga bawa punya saya tenun dari Tidore. Oh ya, Eh, yang kami bikin ini
ikat pakan. Kemudian yang ini kalau saya bilang sih sukit, mungkin ini yang saya mau tanyakan tadi. Jadi ada beda antara sukit sama dobi kan Pak. Jadi kalau misalnya tadi yang dicontohkan yang belakangnya tidak ada ikatan. Kalau ini kan kita, kalau saya bilangnya sukit, nggak tahu kalau dari ibu bapak. Tapi ada lagi yang namanya dobi, yang saya tahu itu tidak ada ikatan karena langsung kan Pak. Jadi dari gunnya itu sudah dihitung hitungan sehingga keluar waktu ditenun akan berbentuk gambar gitu kan Pak. Nah itu yang tadi saya sebenarnya mau tanya karena kami memang butuh belajar lagi. Apakah tadi yang Bapak perlihatkan itu sebenarnya dobi yang seperti bayangan saya atau memang beda ya antara dobi atau tadi tenun songket yang belakangnya sama depannya kan beda. Kalau kami ini kan jadi kita bentuk dulu gambar Pak di kertas kotak-kotak itu terus kita hitung satu-satu. Ini dihitung satu-satu benangnya, benang keberapa, masukin benang satu ditenun, masukin lagi ditenun sampai muncul gambar ini itu. Ya. Enggak, dihitung satu, manual satu-satu gitu. Makasih, pertanyaannya menarik sekali. Sebenarnya ini akan dibahas di topik songket nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kasih bocoran dulu. Jadi di songket itu ada dua. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu supplementary, contiguous supplementary wave. Itu tadi yang mungkin bisa minta contohnya yang songket, yang selendang yang penuh tadi Pak. Jadi dia ada pakan tambahan berkelanjutan sama discontinuous supplementary wave, pakan tambahan di tempatnya. Jadi kalau kita lihat ini nih ya. Jadi ini kan songketnya cuma di sini aja. Kemudian di belakangnya juga seperti ini. Nah, ini discontinuous. Jadi dia cuma menambahkan benang bolak-balik di sini saja. Ya. Nah, kalau ini continuous supplementary wave, jadi benang pakannya dari ujung ke ujung. Dan membentuk motifnya yang membentuk motifnya Ini, jadi motifnya sudah ada di lidi. di gunnya itu ya Pak ya, di Motifnya gunnya. sudah dibuat dulu di gunnya, kemudian dia pakannya benang. Jadi ini pakai benang emas. Benang emasnya itu dari ujung kiri ke kanan bolak-balik untuk membentuk. Iya, berarti waktu mengikat tadi itu di lidi atau di gun atau di ATBM itulah yang akhirnya membentuk motif kan ya Pak ya. Jadi motifnya di ATBM-nya itu sudah penuh dari ujung ke ujung bentuk motifnya. Saya belajar juga. Kemudian juga sebenarnya ada lagi yang di daerah Sulawesi dan Kalimantan itu songket seperti ini, tapi di belakangnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi songketnya seperti ini, tapi belakangnya nggak kelihatan. Itu namanya. Ya, berarti langsung ya Pak itu tanpa ikat. Kan benangnya dua tubuhnya, jadi cuma masuk separuh aja. Jadi namanya itu inlaid. Jadi motif songket di depannya kelihatan, di belakangnya nggak kelihatan. Itu di Kalimantan dan Sulawesi ada. Jadi memang sangat kaya Indonesia itu, Bu. Namanya di tiap daerah beda-beda ya Bu ya. Kalau di kita secara umum yang namanya apa tadi Dobi itu sebenarnya tenun mesin. Iya. Jadi dia bukan pakai mesin, di atas mesinnya itu ada kartu-kartu yang membentuk motif. Iya, betul. Tapi itu pakai mesin, bukan tradisional. Kita bikin tradisional, Kak. Kita coba. Oh, coba pakai. Nah, bisa. Itu berarti sudah suatu inovasi yang baru ya. Jadi memang dobi itu asalnya kalau kita lihat tenun-tenun yang ada teksturnya, itu dobi namanya. Loncatan benar. Iya, loncat-loncat. Iya. Seperti kami itu. Coba bikin, jadi karena kita betul-betul mulai dari nol, akhirnya kami belajar semua teknik, Pak. Adobe itu yang tadi kita coba di alat ATBM dan bisa. Gitu ya. Jadi luar biasa ini ya. Kita beri aplaus yang meriah supaya mudah-mudahan tradisi tenun di daerah mana tadi? Tidore, Maluku Tidore Utara. hidup kembali karena Tidore itu
Ternate Ternate. Tidore, iya. Iya. Ya, dulu ada songket di sana memang, tapi Jadi sekarang saya memang yang cari, kebetulan saya keluarga di Kesultanan. Jadi dulu sebelum kita dapat lagi data, itu memang di upacara adat pakai kain Jawa, kain Sumatera, dan saya mencari. Dan ternyata ketemu di tahun, jadi saya dapat data itu dari orang-orang tua umur 80, beliau cerita dulu neneknya menenun. Tapi waktu kita saya cari sebelum 2018 itu memang sudah nggak ada sama sekali, nggak ada contoh kain, nggak ada apapun kecuali cerita orang tua. kemudian ini boleh saya tanya, jadi saya nanya sekarang ya. Untuk motif-motifnya itu dari mana dapat? Apakah menggali motif lama atau ide kreatif yang baru seperti apa? Nah itu, jadi awalnya itu nggak ada data sama sekali kecuali cerita orang tua, tapi kami akhirnya ketemu gambar di museum. Kalau kami dapatnya kantor arsip, tapi foto itu dari Leiden, Belanda. Ya, jadi foto dari Leiden, itu akhirnya kami bikin motif ini. Ini berdasarkan foto hitam putih yang Leiden itu. Tapi di 2020 ada nenek-nenek yang datang bawa kain sudah hancur gitu. Dia bilang ibunya yang bikin ternyata pakai teknik ini, teknik sukit yang di satu-satu. Nah, akhirnya sekarang kami di Tidore bikin dua macam ini. Jadi ini luar biasa. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi banyak daerah-daerah yang tradisi tenunnya sudah hilang. Kemudian mereka juga tidak tahu tenun seperti apa Iya, yang pada betul, mereka. betul. Nah itu kalau banyak perintis-perintis seperti Ibu siapa Maaf? Anita. Ibu Anita ini luar biasa. Jadi ini yang kita harapkan supaya tradisi-tradisi wastra di Indonesia ini hidup kembali. Ya. Terima kasih Bu Anita. Mudah-mudahan semakin banyak berkarya dan menemukan kembali motif-motif dan makna-makna dari kain tradisional yang ada di daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik juga. Jadi sebenarnya dulu itu semua benang dibuat dengan pintal tangan. Jadi mereka menanam kapas sendiri, kemudian dipintal sendiri. Nah, pintalannya itu sangat halus. Kalau kita lihat kain-kain yang sudah 100 tahun lebih itu, dia pintal tangan tapi sangat halus. Itu semua dari Indonesia Barat sampai ke Timur masih mempertahankan itu. Tapi kemudian kapas itu menjadi mungkin karena ini tanam paksa ya, kemudian mereka tidak lagi menanam kapas, cuma di beberapa tempat saja seperti di Bali, misalnya di halaman rumah, kemudian di Keret juga begitu, cuma di halaman rumah. Padahal dulu mereka punya kebun kapas. Akhirnya eh, tradisi memintal tangan itu sempat berkurang. Dan mereka menggunakan benang yang sudah disediakan, benang toko namanya, jadi sudah dijual di toko itu memang benangnya lebih halus. Akhirnya digantikan oleh itu. Kemudian sekarang sudah mulai banyak lagi yang menggunakan pintal tangan karena ini lebih berharga dan nilai jualnya lebih tinggi. Tapi memintalnya itu tidak sehalus yang dulu, sehingga terlihat kasar. Kalau kita lihat tadi yang dari boti itu ya itu pintal tangan tapi kasar. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya bukan karena dari Indonesia Barat ke Timur makin besar, tapi tradisi memintal tangannya ini sudah berkurang karena untuk memintal tangan untuk satu sarung saja itu memerlukan waktu yang lama sampai berbulan-bulan. Karena kita tidak punya kebun kapas sendiri. Seperti di Timor itu mereka nanam kapasnya di dekat-dekat rumah. Jadi kadang-kadang ngumpulin kapasnya setahun sendiri baru bisa jadi satu kain seperti itu. Kemudian juga faktor ekonomi. Jadi kalau beli benang di toko itu lebih cepat, kemudian lebih cepat dijual seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin Bu bisa saja begini Bu, karena saya pun juga mulai dengan cucu saya. Cucu saya sekarang sudah kelas 11, tetapi pada waktu dia di SD, saya minta kepala sekolahnya untuk datang ke Museum Tekstil. Jadi ke Museum Tekstil kami bawa tuh anak-anak itu ada 2 bis itu keliling di museum, kemudian kita ceritakan apa sih yang di museum itu, ada perpustakaannya, kemudian ada alat-alat, ada menenun. Nah setelah itu
anak-anak, jadi cucu saya dan teman-temannya itu kita gelar tikar di Museum Tekstil, kemudian kita mengajarkan menenun, tapi menenun dengan cara sederhana. Jadi supaya mereka tahu bahwa menenun itu seperti menganyam. Jadi kita berikan tentu saja kerjasama dengan Museum Tekstil ya. Jadi alat peraganya itu dengan kertas papan yang sudah kita garis-garis begitu. Nah, kemudian kita kasih mereka benang wool. Kemudian kita ini loh namanya lungsi, ini namanya pakan. Nah, coba semuanya memasukkan. Jadi udah kita beri contoh. Nah, kemudian apa kita ini kan kita beri waktu, Bu. Setengah jam. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Itu lucu sekali karena ternyata yang menang itu anak laki-laki. Jadi dan menyampurkan warnanya pun juga bagus gitu loh. Jadi apa jadi misalnya ke dalam kemudian timbul lagi masukkan. Nah, itu sangat sederhana, Bu. Jadi bisa sebetulnya menurut saya banyak yang bisa kita lakukan. Jadi itu kemudian bisa saja menginginkan kepada anak-anak misalnya dengan kalau sudah yang agak SMA atau SMP, saya melihat di beberapa sekolah sekarang, jadi di Tarakanita dan juga misalnya di Santa Ursula, itu sekolahnya dalam 1 bulan sekali mereka tiap hari Jumat kalau tidak salah mengharuskan anak-anak itu memakai tidak seragam ya, tetapi memakai kain yang ada di Indonesia. Jadi boleh mereka mau pakai tenun, mau pakai batik dengan gaya mereka saja. Nah, itu menurut saya sudah menginikan bahwa mereka tahu bahwa betapa kayanya sih ini. Nah, itu dengan begitu, Bu. Jadi diajarkan seperti itu. Kalau menurut saya dengan begitu saya tidak khawatir kalau misalnya bahasa-bahasa kita itu akan punah ya kalau kita sendiri juga ikut begitu. Nah, kemudian kami pun pada waktu kalau tidak salah COVID ya, yang kita. Jadi waktu COVID itu kan kita tidak bisa bertatap muka. Tapi setelah COVID-nya agak mereda, kami mendatangin kampus. Jadi menginikan waktu itu batik goes to kampus. Jadi menginikan kepada mahasiswa ini loh batik seperti ini. Kemudian kemarin kalau tidak salah di Fakultas Ilmu Budaya di UI, kami juga diminta untuk mengisi mereka minta untuk mengetahui bahwa kain-kain kita ini ada hubungannya dengan daur hidup manusia. Jadi sudah mulai inilah. Jadi dengan begitu harapan-harapan kita bahwa walaupun itu baru sedikit ya, tetapi masih bisa kita laksanakan dan kita nggak perlu takut. Nah, inilah kami dengan mengadakan seperti tatap muka seperti begini, bincang-bincang itu adalah sebetulnya kita saling berbagi. Jadi seperti tadi Ibu Anita dari Tidore itu kan dengan begitu Ibu membawa apa yang Ibu punya. Nah, harapan kami juga begitu Bu. Dengan kita berikan seperti kita berikan sedikit gambaran-gambaran di bahasa Indonesia untuk mungkin sesi keduanya kami juga menginginkan bahwa kalau kami tidak tahu nanti yang hadir adalah dari yang lain atau Bapak dan Ibu yang sekarang ini boleh membawa kain yang Ibu akan tanyakan. Insya Allah kami akan membantu untuk memberi penjelasan. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Hasni. Jadi untuk masalah luntur ini pasti dari benangnya, Bu. Jadi kan
sekarang itu mereka lebih banyak membeli benang yang sudah siap, sudah diwarnai dari toko. Nah, ini kualitas warnanya itu tidak bagus, Bu. Jadi akhirnya benangnya luntur. Nah, gimana caranya supaya benangnya bagus? Tentu ini perlu adanya semacam, kalau saya sih percaya adalah pendampingan, Bu ya, pendampingan dari awal sampai akhir. Jadi ya warnai benang sendiri, Bu, atau cari supplier yang warnanya bagus seperti itu kalau mau cepat. Tapi sekarang sudah banyak yang apa komunitas ataupun yang gerakan-gerakan untuk membantu para UMKM itu untuk eh, dari belajar mewarnai benang, kemudian membuat motif sampai membantu ke pemasarannya. Mungkin nanti Ibu ya kalau di daerah NTB mungkin perlu kerjasama dulu dengan Pemdanya, Bu. Kalau Pemdanya mensupport, ya bisa minta tolong sebenarnya, Bu. Ya, jadi kalau kalau yang pewarna alami itu ada Warlami, mereka itu sudah bekerja di mana-mana. Tapi kalau yang pewarna sintetis itu saya belum tahu. Tapi memang ini masalah di benang tokonya, Bu. Jadi bagaimana caranya supaya Pemdanya atau supplier di situ bisa menyediakan benang yang bagus, yang tidak luntur. Kalau sudah luntur itu memang tidak bisa diapa-apakan lagi, Bu. Jadi itu agak susah memang. Kira-kira seperti itu ya, Bu Harni ya. Terima kasih. Sebentar, boleh saya tambahkan? Memang Bu, ini yang memang sangat mengkhawatirkan karena nah ini sebetulnya benang yang masuk ke kita itu kan sebetulnya ada yang di atas kita ini yang sebetulnya benang apa sih yang bagus. Tidak hanya murah, hanya sekedar murah. Karena tidak hanya luntur saja, Bu. Saya sekarang melihat bahwa di tenun itu kalau kita pakai benangnya itu cepat putus. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tidak jauh-jauh lah untuk tenun yang sederhana, lurik. Lurik aja itu macam-macam, Bu. Kita bisa lihat sebenarnya jangan, nah ini yang menurut saya seperti Pak Beni mengatakan harus ada pendampingan. Jadi jangan si pembuat ini cepat-cepat untuk jadi uang. Kadang-kadang lurik itu, tenun itu kan harusnya untuk menarik ininya itu kan harus kencang. Karena supaya benang-benang dari pakannya itu betul-betul rapat. Tapi kadang-kadang enggak, mereka masuk hanya begitu saja. Jadi sehingga kadang-kadang kalau kita bentang itu nerawang, Bu. Nah itu baru kelihatan di situ. Itu satu, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga menganjurkan kalau Ibu memberi lurik, jadi mau dipakai untuk sebagai bahan baju, sebaiknya luriknya itu direndam dulu, Bu. Jadi supaya nanti kalau sudah jadi baju, Ibu cuci nggak mengkeret. Jadi maksudnya dengan ukuran kita itu jadi dicuci, kecuali kalau itu laundry ya. Jadi misalnya di dry clean itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah masuk ke air, kemudian nanti tautannya kok nggak pas lagi ya. Gitu. Jadi menurut saya itu semua sebetulnya yang dari benang katun atau benang toko yang kita agak khawatir sebenarnya harusnya loh ya kalau menurut saya kalau di dalam kain itu harus ada tertulis misalnya sekian persen katun, sekian persen sintetis, nah itu harusnya diterapkan. Tapi kan kalau di sini nggak bisa, tidak ada. Nah oleh karena itu Bu. Nah kalau perkara luntur itu sebetulnya tidak hanya sebenarnya kita bisa kalau itu kainnya tidak terlalu mahal Bu, itu sebetulnya bisa difiksasi ya. Difiksasi. Jadi sebetulnya untuk supaya lunturnya itu keluar itu biasanya kita dengan larutan kita ya asam. Jadi, nah itu di situ. Ini mungkin bisa menjelaskan supaya si warna itu betul-betul keluar semua. Setelah itu kita cuci lagi dengan air bersih. Kalau masih ada penurunan daripada warnanya di ini lagi. Tapi pastinya warnanya akan agak turun sekian nomor. Jadi yang tadinya mungkin merah ini akan tapi paling tidak lunturnya sudah berkurang.
Silakan. Kalau warnanya cuma satu warna ini gampang ya Bu ya. Jadi saya biasanya kalau di batik itu kan ada fiksasi pakai air tawas, kemudian pakai air tunjung, juga pakai air kapur Bu. Jadi itu bisa dipilih salah satu. Jadi kalau misalnya Ibu beli kain direndam dulu, kalau luntur banget mungkin nanti direndam dengan air tawas bisa Bu, atau dengan air kapur. Nah tapi ini nanti warnanya agak berubah kalau air kapur. Nah itu akan mengurangi tingkat kelunturannya. Tapi kalau warnanya sudah macem-macem itu nanti sudah luntur ke yang lain itu agak susah. Jadi saya dulu biasanya pakai pakai air tawas sih. Jadi rendam pakai air tawas terus dia akan berkurang lunturnya seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Ambar yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung. Jadi menurut saya sih itu merupakan sebuah perkembangan ya. Jadi bukan termasuk ke dalam wastra tradisional Indonesia. Karena waktu tradisional Indonesia ya membuatnya pakai alat tenun atau pakai canting seperti itu. Jadi ini kalau saya pribadi melihat ini bukan sebagai yang tradisional tapi sebuah perkembangan dalam dunia wastra ya. Seperti itu. Maaf Bu, ekoprint ya Bu ya. Ya kebetulan banyak teman saya juga di situ. Menurut saya seperti kata Beni itu adalah perkembangan, tetapi itu bukan merupakan wastra yang saya katakan tadi. Wastra itu adalah maksudnya kain tradisi Indonesia. Karena ekoprint itu juga pewarnaannya tidak seperti ikat celup seperti yang kita terapkan di sini, kan beda kan ininya untuk mewarnainya. Jadi menurut saya itu adalah mungkin perkembangan ini, tapi bagus sih. Tapi menurut saya tidak belum belum menurut saya tidak bisa diinikan sebagai itu wastra tradisi Indonesia. Demikian Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan satu dari kader Pusaka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebenarnya saya tidak bertanya Ibu, karena saya pasti tahu Ibu lebih bagus sekali ini. Saya hanya ingin berbagi. Kami kan komunitas cinta berkain Indonesia. Kami mencoba untuk mensosialisasikan kembali khususnya masyarakat Indonesia untuk mengenal kembali kain-kain. Bagaimana untuk mensosialisasikan, yaitu kita mencoba untuk mengenakan. Nah, dalam hal ini Ibu, kami ingin sekali dalam sosialisasi kami itu supaya benar itu ada selalu diberitahukan apakah di mana semacam bincang-bincang begitu, sedikit disinggung aturan pemakaian begitu. Apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai. Jadi sekarang ini ya mohon maaf kepada teman-teman lainnya, memang sekarang lagi marak-maraknya pada cinta budaya. Semuanya masyarakat, lembaga masyarakat pun berlomba-lomba mengadakan satu komunitas yang semuanya peduli budaya. Tetapi akhir-akhir ini sampai kemari kok mungkin Ibu tahu sendiri, mungkin itu juga karena pengaruh modernisasi atau apa, tapi terjadi ada yang menurut kami itu ada tabrak-tabrakan begitu. Sehingga artnya sendiri, seni kita sendiri itu hilang, baur gitu. Jadi saya sendiri juga tadi bingung, aduh ini bagus ya kali ini kapan saya pakainya. Gitu. Kemudian yang mana yang harus kita pakai untuk keseharian. Kami ingin sekali mensosialisasikan seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat terus diundang menghadiri ini dan kami dengan sukacita untuk datang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Sita. Nah ini memang dengan begini ini sebenarnya Bu itu memang harusnya diutarakan Bu. Betul, sebetulnya seperti yang Ibu maksudkan adalah sebenarnya kita ini berbusana ini yang betul yang mana kan? Ya. Jadi itu mungkin di lain waktu Bu nanti akan saya ini kan karena begini Bu. Kita tidak bisa mengharuskan, tetapi kita bisa mencontohkan.
memberikan contoh. Jadi contoh yang baik itu bagaimana? Jadi misalnya hanya ini yang saya juga agak sedikit seperti yang Ibu utarakan. Kemudian saya punya teman itu ponakannya itu menikah. Kemudian saya tanya, kebetulan saya baru ingat, dia itu anaknya Raja Buton, jadi itu yang dari Sulawesi, keponakannya itu menikah. Saya bilang, coba kirim fotonya. Saya bilang, saya ingin tahu Buton itu bagaimana sih untuk pakaiannya. Saya agak tercengang begitu dikirim pakai WA. Saya pikir, saya bilang, loh ini pengantinnya yang mana? Saya bilang gitu. Loh ya itu Bu Neneng. Loh saya bilang itu. Jadi saya sangat terkejut karena begini Bu, dia memakai jadi hiasan di kepalanya untuk pernikahan secara adat tradisional Buton. Di sini juga pakai cara, di bawahnya pakai sepatu kets. Saya bilang sama teman saya, ini dia resepsinya di lapangan. Saya bilang enggak, itu nanti dia naik ke atas. Loh kenapa saya bilang itu kan bukan. Ya itu, nah itulah Bu, sebetulnya semuanya itu ada tempatnya Bu. Bukan karena itu mode, bukan karena itu sepatunya mahal, itu sehingga dia pakai itu kan sebetulnya, padahal dia tinggal di sana loh Bu, di Sulawesi loh, bukan di Jakarta. Pikiran saya begini, oh pasti ini terlalu banyak nonton televisi, yang contoh-contoh kemudian, nah itu yang menurut saya harusnya kita ini yang senang dengan budaya, seni dan budaya itu sedikit-sedikit memberikan contoh, Bu. Apa yang Ibu Sita katakan itu betul, Bu. Jadi memang ada beberapa yang sebetulnya ini tidak boleh dipakai, ini boleh dipakai. Dan kalau untuk batik yang saya tahu, Bu, itu motif parang yang saya berikan contoh tadi. Kalau ada acara di keraton sampai sekarang itu masih diberlakukan. Kemudian dinotkan di dalam undangan bahwa memakai batik tapi tidak dengan motif parang. Karena mereka masih menghargai. Menurut saya itu memang betul. Karena saya sendiri juga agak sedih melihat dengan kemajuan sekarang. Bolehlah sebelum orang itu mau memakai motif batik di mana saja. Tetapi jangan motif parang itu dicap di sendal. Menurut saya, aduh saya bilang ini, kan motif batik itu banyak sekali, jangan yang kita mungkin nggak mengerti Bu. Nah nanti memang nanti di sesi-sesi yang selanjutnya Bu itu akan terfokus mana sebetulnya nanti kami juga akan di dalam salah satu sesi itu ada yang ada hubungannya dengan daur hidup ya. Nah nanti di situ ibu-ibu dan bapak bisa tahu, oh ini sebetulnya kain ini untuk ini toh, ini untuk ini. Begitu Bu Sita. Terima kasih. Jadi kalau saya tuh beli biasanya paling yang bisa dipakai. Jadi contohnya saya. Jadi ini enggak dari Bali. Jadi ini memang pakainya begini. Tapi kemudian saya tambahkan sabuk ini. Jadi agak sedikit modifikasi ya, nggak terlalu tradisional. Tapi kalau di Bali seperti ini kurang sopan sebenarnya. Harus ada saput lagi. Nah, saput. Jadi karena saya lebih sedikit agak bergaya, jadi saya nggak pakai saput, terus saya tambahkan ini. Jadi mungkin yang seperti ini yang bisa dipakai gitu ya. Jadi yang penting kainnya itu bukan kain yang untuk upacara tertentu, misalnya kalau di Bali ada kain-kain tertentu yang dipakai untuk upacara yang sakral gitu, itu pakai kain yang netral aja. Kalau batik juga batik pesisiran lah paling aman. Pakainya yang sesuai dengan selera kita, bisa diapa-apakan saja, tapi tetap pakai pakem. Misalnya kalau pakem itu kalau kain di daerah timur ya, kalau di daerah NTT itu kain untuk laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Kalau kain laki-laki seperti ini, ya, kain laki-laki seperti ini. Kemudian kalau kain perempuan itu bentuknya sarung. Jadi kalau laki-laki ya harus pakai yang ini, gitu. Jangan perempuan pakai yang ini. Kalau perempuan pakai yang sarung, jangan laki-laki pakai sarung perempuan. Jadi ini agak banyak yang
karena ketidaktahuan, jadi mereka asal pakai karena bagus. Jadi ya seperti itu kira-kira. Terima kasih. Ya, betul. Saya sambungkan dengan Pak Beni. Jadi kadang-kadang ini kan tinggi. Jadi yang kain-kain besar itu biasanya untuk laki-laki. Tapi saya juga melihat karena gaya anak sekarang, ada yang perempuan jadi di sini pakai celana, terus kemudian dia pakai. Kalau melihat itu, ini bukan untuk baju perempuan gitu loh. Kalau untuk yang perempuan memang yang berupa sarung gitu. Nah, pemakaian sarung pun itu yang silinder itu, kalau ada sambungannya, kalau kita memakai sarung itu sambungan harus di belakang. Nah, itu tidak di depan. Jadi itu memang di situ semuanya itu ada aturan-aturannya. Jadi memang itu jadi sambungannya bukan di kan itu kan berupa selongsong kan hanya di ini kan. Jadi itu harus di belakang. Kemudian nanti kalau di batik pun itu tadi kan saya kalau sarung kan ada kepalanya. Kalau untuk batik Madura kepalanya itu lebih kecil. Jadi kalau batik Madura biasanya dipakai sebagai sarung, kepalanya pun juga di belakang, tidak di depan. Nah itu sebetulnya semuanya ada. Nanti kalau nanti di sesi yang sudah mengerucut, nanti mungkin ada hubungan. Karena di sini pun juga saya tidak bawa batik Madura. Karena kan saya tadi mengatakan dari Cirebon, Pekalongan, Lasem. Jadi, tapi itu nanti ininya. Jadi apa yang Mbak dari Pusaka Indonesia tanyakan itu memang ini ya. Jadi sebaiknya kalau kita sekarang sudah tahu begini, kita sudah ada paling tidak ada gambaran deh. Mana sih sebetulnya yang boleh dipakai, mana yang tidak. Misalnya saja kalau ada yang apa itu gambarnya yang apa tengkorak ya kepala kan ibu tidak akan pakai kan. Tapi kita juga nggak ini kan kalau ada yang bilang masa bodoh, aku mau pakai silakan saja. Tapi kan sebetulnya semuanya itu ada artinya, ada yang sakral, ada yang nah kembali lagi kepada diri kita. Kemudian nanti juga jangan pakai motif itu terbalik gitu. Tapi itu nanti nah, ya karena apa kalau di kita bicara budaya budaya Indonesia itu nggak akan habis-habisnya. Ya, terima kasih. Ya memang itu tadi yang saya agak khawatir. Sebetulnya Mbak itu ada di satu daerah, tapi memang kita tidak belum bawa ke sini. Itu daerah di Jawa Timur di Tuban itu mereka membuat itu dari menanam kapasnya sendiri, kemudian benangnya masih dipintal sendiri, kemudian ditenun, setelah itu dibatik lagi. Nah, namanya batik Tuban dan di sana istimewanya tanaman kapasnya itu tidak hanya putih, tetapi tanam kapasnya itu ada yang berwarna coklat, namanya kapas lowo. Nah, itu memang mereka menanam dan itu sampai sekarang masih dibudidayakan. Saya harap bahwa mereka masih menanam ya, Benny ya. Karena yang saya takutkan itu lahan-lahan mereka itu jadi beton nantinya. Nah, itu yang sebetulnya sangat dikhawatirkan. Mungkin di Bali juga sudah ada ini ya, waktu itu Bu Ratna juga mengatakan bahwa di Bali mereka juga sudah mulai ada menanam yang kapas yang coklat tadi yang jenis kapas lowo. Jadi, nah itulah kita harus mulai dan untuk benang, nah itu tadi saya katakan Mbak, itu kembali yang di atas yang memang menginginkan bagaimana sebetulnya kita ini bisa sebenarnya kita itu dulu pabrik tekstil itu saya masih ingat loh, saya tahun 72 dengan Ibu Lasmi Jahardi itu membuat pameran tekstil buatan Indonesia. Jadi waktu tahun itu masih ada namanya Ratatex, masih ada namanya Tata Senayan, masih ada apa pabrik-pabrik tekstil yang bikinan Indonesia sendiri. Sekarang ya itu yang saya dengar. Sekarang aja di Bandung yang dulunya tadi Mbak siapa tadi yang ya itu pabriknya udah pada tutup. Dulu di Bandung itu kalau tidak salah Kanstof aja bisa dibuat di Bandung loh. Nah itu yang sekarang sudah nggak ini lagi. Ada apa Bu? Oh, ada. Nah, jadi bagaimana kebijakan dari
perintah untuk benang ini, Mbak. Saya dengerin ini nyambung karena itu pengalaman kami, Bu. Kita kesulitan sekali untuk dapat benang. Jadi benang memang kita beli di punyanya India sama Pakistan. Dan sekarang saya juga tergabung namanya DSI, Bu, Dewan Serat Indonesia. Itu ketuanya Ibu Eis Saida. Kita lagi berupaya untuk bisa eh, bikin benang Indonesia sendiri. Memang pemerintah butuh turun tangan. Kalau kami sebenarnya dari cerita tetua kami, dulu benangnya itu dari serat nenas sama pisang abaka gitu. Jadi memang ini perhatian kita bersama, minta tolong bisa disampaikan ke pemerintah karena kami betul-betul terkendala sekali gitu, Bu. Saya sendiri akhirnya ciptain alat tenun kecil, Pak, dari sumpit. Kita pernah diundang ke Jepang, ngajar orang Jepang menenun dari sumpit untuk bisa sosialisasi itu. Jadi, karena ini yang mengadakan adalah Pusaka Indonesia. Saya rasa Pusaka Indonesia dengan adanya begini kita juga bisa bergabung. Jadi yang di atas itu bagaimana sebetulnya benang itu yang masuk ke kita dan kita sendiri sebetulnya masih mampu loh, masih bisa untuk bikin benang sendiri sebetulnya. Nah itu. Terima kasih Bu Anita. Iya, jadi saya sendiri mengagumi batik ya sejak tahun 2008 dan sejak itulah saya kenal yang mulia Ibu Neneng Iskandar sampai hari ini. Jadi yang beliau jelaskan, Pak Beni dan Bu Neneng jelaskan itu memang benar-benar belum pernah saya dengar. Sebagian besar belum pernah saya dengar. Jadi saya makin bangga bahwa wastra Indonesia itu memang luar biasa. Jadi bukan hanya kain yang kita pakai, tekniknya bagaimana, tapi dari filosofi, dari seninya memang sebuah mahakarya seni kalau saya bilang. Jadi kita harus bangga, jangan seperti selebriti kita dengan bangga pamer tas, ya kan? Arloji, berlemari-lemari. Buat saya ini sangat-sangat disayangkan karena mereka membanggakan produk yang bukan buatan kita. Mereka membanggakan produk buatan luar walaupun mahal dan mereka bangga akan mahalnya, akan mereknya. Nah, sekarang mulai dari kita ada KCBI, ada HWP, ada KWI dan lain sebagainya. Kita bersama termasuk Pusaka Indonesia, kita bersama membangkitkan semangat untuk masyarakat kita makin bangga terhadap apa yang kita hasilkan, apa yang nenek moyang kita turunkan. Kita harus bangga menggunakan tenun dengan atau batik yang langka, yang indah, lebih bangga daripada menggunakan tas merek tertentu atau arloji merek tertentu atau sneaker merek tertentu untuk generasi muda sekarang. Jadi ya itu angan-angan, jadi semoga kedepannya akan lebih baik dengan bantuan Bapak Ibu semua dan saya juga melalui wadah ini saya juga hendak mengucapkan walaupun orangnya tidak ada mengucapkan terima kasih seterusnya kepada guru kami Mas Setio Hadjar Dewantoro yang telah membolehkan acara ini berlangsung sehingga acara ini berlangsung. Kita semua saya harapkan ke depannya bisa akan lebih baik. Kita menjadi bangsa yang bangga akan budaya sendiri. Itu ya. Oke. Nah ini sedikit ada pesan sponsor, ada bocoran sedikit. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa acara ini berseri. Ya, akan ada 10 sesi dengan dibagi 2 seri. Jadi seri pertama, ini yang pertama. Nanti yang kedua dan ketiga itu akan membahas seputar batik yang lebih mendalam. Tadi kan preliminary, maksudnya pendahuluan mengenai wastra Indonesia. Dan kemudian nanti keempat dan kelima itu akan membahas tenun, ya seperti ikat, ulos, songket dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sedikit kasih bocoran mengenai tanggal. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa lock waktunya, alokasi waktunya.
Sesi kedua nanti direncana tanggal 2 Maret, sesi ketiga di 6 April, sesi keempat di 4 Mei, dan sesi kelima di 1 Juni. Tapi kalau misalnya nggak nyatet atau lupa, stay tune di website Pusaka Indonesia. Di situ kami akan selalu update dengan aktivitas-aktivitas kami, termasuk aktivitas Wastra Indonesia yang akan berseri sampai 10, tetap dibawakan oleh sang pekarnya, Ibu Neneng Iskandar dan Pak Beni Grata. Baik, sebelum kita tutup, oh ya, tadi saya sebetulnya tergelitik ada pesan, kan tadi kita ada masalah dengan yang Ibu tanyakan ya, masalah support daripada pemerintah, termasuk benang dan lain sebagainya. Ya mungkin kebetulan ini Prof. Yudi Haryono ada di sini, siapa tahu bisa berkenan membantu mengakses supaya pemerintah lebih terbuka dan willing ya, mau untuk membantu industri-industri yang berkaitan dengan budaya kita, Prof. Ya, seperti contohnya tadi masalah batik Sokaraja, beliau dari Sokaraja yang Pak Beni sempat bilang sudah mati, dan beliau sendiri sempat katanya juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Jadi ya semoga nanti akan ada kolaborasi yang lebih luas mengenai budaya kita, tidak tertutup pada batik saja, tapi wastra Indonesia secara keseluruhan. Ya, sebelum kami tutup, saya minta dengan hormat kesediaan Ibu Neneng dan Pak Beni untuk memberikan semacam closing statement untuk kami. Silakan, monggo Bu. Ya, terima kasih. Saya pribadi memang selalu mengupayakan terhadap diri saya sendiri dan juga untuk satu, kita upayakan kalau bisa memakai produk yang memang buatan Indonesia. Jadi apapun dalam keseharian kita, upayakan paling tidak misalnya entah sendalnya, entah sepatunya, entah tasnya, entah atasan, bawahan, paling tidak salah satu kita memakai buatan Indonesia. Karena kalau nggak kita sendiri yang memakai dan maksudnya menghargai dan mencintai, siapa lagi? Itu yang menurut saya dari hal-hal yang kecil saja. Itu jadi kita upayakan di situ. Jadi kita sebetulnya bukan saya, boleh saja kita contohnya. Kita misalnya mau belajar seni tari dari luar, oke-oke saja. Tapi paling tidak kitanya sendiri, saya sendiri juga misalnya sudah pernah menari satu tarian yang asli Indonesia. Itu menurut saya dengan begitu, itu tidak akan semuanya itu akan berkesinambungan. Terima kasih. Singkat saja, jadi belajar untuk mencintai wastra Indonesia dan paling enggak pakailah sekali-sekali. Demikian. Kalau tiap hari saya agak susah naik ojek soalnya. Jadi sekali-sekali saya pakai. Tapi tiap hari saya pakai kok di rumah. Jadi sarung saya tuh kalau untuk sholat itu jadi batik semuanya. Nggak kelihatan sih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita benar-benar tiba pada penghujung acara ya akhirnya sekarang. Betul, saya sekali lagi dengan seterusnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dari semua komunitas juga, dari Pusaka Indonesia juga, yang sudah berkenan hadir ya, dan ini membahagiakan. Kemudian saya berterima kasih kepada pembicara Ibu Neneng dan Pak Beni, juga ke Pusaka Indonesia serta PT Samuel yang telah berkenan menyediakan tempat kali ini untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.